Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ayyuhal akhibba, fa ya ayyatuhal akhibbat rahimakumullah rahmatan wasi'ah. Saudara-saudara sekalian, di pagi hari ini kita mengkaji, mengurik-ngurik kembali ilmu yang sudah kita kaji. Halaman 588. Fil majal at-tatbiqi. Apa itu majal? Majal itu lingkup. Setiap ilmu itu punya lingkup bahasan. Itu dinamakan majal. Majal itu lapangan. At-tatbiqi itu penerapan. Jadi ilmu itu menurut filsafat, ya karena semuanya filsafat, bahasan filsafat itu yang pertama, lingkup keilmuannya itu apa? Itu disebut dengan ontologi. Ontologi. Kemudian ontologi itu medan bahasan dari suatu ilmu, itu ontologi. Yang kedua, bagaimana seseorang bisa menyerap ilmu tersebut, itu namanya epistemologi. Dalam epistemologi kita akan menemukan istilah-istilah empirisme. Kalau diurut ke atas, empirisme itu adalah filsafat materialistik. Jadi segala sesuatu itu materi, harus bisa dijangkau oleh panca indera. Yang ketiga itu epistemologi. Yang ketiga itu aksiologi. Manfaatnya untuk apa? Manfaatnya untuk apa? Lah, sampean belajar ilmu aswad, itu manfaatnya apa? Pertama, ilmu aswad, ya, lingkupnya adalah suara manusia yang diproduksi manusia. Oke. Kemudian manfaatnya apa? Kita belajar ilmu aswad. Nah, inilah fasal, inilah namanya al-majal at-tatbiqi. Pengeterapannya untuk apa? Manfaatnya untuk apa keilmuan itu? Kita belajar ilmu aswad itu, terus kemudian untuk apa? Jadi aksiologinya. Fil majal at-tatbiqi. Jadi ilmu itu ada yang nadhari, teoritis, dan ada yang tatbiqi, yaitu terapan, applied linguistik. Yang pertama, tazhar asar dirasatil aswad fi hadzal majal fi suwarin idda. Suwar jamak surah, bentuknya bermacam-macam. Naktafi minha bi dzikril amthila al-atiyah. Kita cukupkan dalam pembahasan ini contoh-contoh berikut ini, yaitu apa? Manfaatnya ilmu aswad di dalam pembelajaran bahasa nasional.
Al-qaumiyah ay al-watoniyah. Qaumiyah ay al-watoniyah. Lah, apa masalahnya mengajarkan bahasa nasional itu apa? Ad-dirasat as-sautiyah min khairi wasail ta'allumil lugha al-qaumiyah ta'alluman saliman. Studi ilmu fonologi itu adalah sebaik-baiknya media untuk belajar bahasa nasional, belajar yang benar, ta'alluman saliman. Wasabilun min subuli ruqiyyiha, dan studi belajar ilmu aswad itu merupakan jalan sabil daripada beberapa jalan ruqiyyiha, kemajuannya. Ruqiyun itu kemajuan. Wal muhafadhu 'alaiha, dan menjaga jangan sampai bahasa nasional ini hilang, harus dijaga, muhafadhah. Fal muta'allimun, orang-orang yang belajar, wa bi khassa fil marahil al-ula, khususnya bagi anak-anak pada fase-fase yang dasar, mu'arraduna lil khata' fi nutqil lugha, itu terbias atau tertimpa, mu'arraduna lil khata', tertimpa dengan banyak kesalahan. Sekalipun bacaannya sendiri, kesalahan dalam apa? Fi nutqil lugha, di dalam mengucapkan bahasa. Nah, contohnya kalau di Indonesia orang Bali tuh tidak bisa aja tuh, misalnya gitu. Orang Bali, Anda nganda, Anda alamin ngalamin. Fi nutqil lugha, banyak kesalahan dalam pengucapan kebahasaan itu. Walil inkhiraf biha anit tariqa as-sahihah li adaiha. Inkhiraf itu apa? Nyeleweng. Menyeleweng dari jalan yang benar untuk melaksanakannya, melaksanakan penuturan suara-suara yang benar. Zalika, sebab hal itu, li'anna haula'il muta'allimin ya'tuna min manatik mukhtalifah wa yantamuna ila bi'atin ijtimaiyah ghairi mutajanisah. Sebab pembelajar anak-anak itu datang dari wilayah-wilayah yang bermacam-macam. Kalau di Arab sana, di Kairo, ada di Iskandaria, ada di Suhaj, dan macam-macam, ada So'idi dan sebagainya. Itu semuanya mempunyai latar belakang dialek-dialek yang berbeda-beda. Seperti di Indonesia, orang Sumatera, orang Kalimantan, orang Jawa, orang Bali, orang Ambon. Nah, itu masing-masing mempunyai penuturan-penuturan bahasa nasional yang bermacam-macam penuturannya. Mereka datang dari wilayah-wilayah, provinsi-provinsi yang bermacam-macam. Wayan tamuna ila bi'atin ijtimaiyah, mereka datang dari yang tamuna itu menisbatkan dirinya kepada lingkungan sosial yang bermacam-macam, ghairi mutajanisa, yang heterogen, Walikulli wahidin min haula
adatuhun nutqiyah allati yu'addi biha lahjatahu al-maqalliyah. Setiap orang yang datang dari wilayah yang berbeda-beda itu masing-masing membawa adat istiadatnya dalam penuturan yang mereka untuk mengucapkan dialek-dialek setempatnya, Makalia, dialek-dialek kedaerahannya. Nah, sedangkan bahasa nasional itu bahasa kesatuan yang harus dipatuhi oleh seluruh komponen yang ada dalam wilayah tersebut. Wahadil adat labudda an yadhhar atharuha bi suratin aw bi ukhra fi nutqil lugha al-qaumiyah allati tusamma fil istilah al-lughawi bil lughatil mustarakah, atau lughatul mustarakah itu di common language atau lingua franca. Bahasanya itu lingua, bahasa bersama, bahasa nasional bersama. Lingual al-lughatul mustarakah terjemahannya lingua franca, bahasanya istilah Latinnya lingua franca, franca. Itu bahasa bersama. Kalau di Indonesia ini ya bahasa Indonesia, bahasa kedaerahannya macam-macam. Apa yang dimaksud dengan bahasa common language di sini atau lingua franca? Wa na'ni biya fi hadzal majal al-arabiyyatal fasihah. Yang dimaksud di sini yang menjadi lingua franca itu adalah bahasa Arab yang fasih seperti dalam Al-Quran. Jadi disatukan dengan bahasa Al-Quran. Fa'idha ma ursida haula al-muta'allimun ila aswati hadhil lughah sahula alaihim ijadatun nutqiha wa husnu adaiha wastata'u bitadrij an yatakhallasu minal adat an-nutqiyah al-mahalliyah wa bidzalika nastati'u an nadfar bi syai'aini muhimmaini. Fa'idha ma, setiap ma lim yang jatuh setelah idza itu manya mazaidah. Kalau manya mazaidah berarti tidak punya makna, hanya menguatkan saja, mempunyai makna taukid biasanya kalau ziyadah gitu. Jadi jangan diartikan kalau idza ma apabila tidak, jangan. Jangan, karena manya ma setiap ma yang jatuh setelah idza itu maknya mazaidah. Lah mazaidah itu tidak bermakna tapi mempunyai makna taukid, betul. Nah, apabila mereka para pembelajar itu diberi petunjuk ursida lagi, idza ursida, bukan tidak diberi petunjuk. Bila para pembelajar itu diberi petunjuk kepada suara-suara bahasa ini, sahula alaihim ijadatun nutqiyah, maka gampang bagi mereka untuk mengucapkannya dengan benar. Wa husnu adaiyah wastata'u bitadrij, kemudian mereka bisa step by step. Bitadrij itu artinya sedikit demi sedikit, darajatan ba'da darajah. Ayatakhallasu minal adat an-nutqiyah, mereka bisa lepas dari adat kebiasaan pengucapan, dia bisa melepaskan dari pengucapan dialek setempat al-mahalliyah. Yang Madura bisa berbahasa Indonesia, tidak ketoro kan dari Madura. Kalau dari Madura ketoro, dari logatnya itu. Jadi mereka bagaimana?
Wa bidzalika nastati'u an nadfara bi syai'aini muhimmaini. Oleh karena itu maka di sini kita bisa apa asal maknanya nadfara itu menang, unggul. Kita bisa mampu untuk mendatangkan dua hal yang penting. Dhafara yadfaru itu menang atau berhasil. Yang pertama, at-takrib baina adatin nutqi al-makhaliyah al-mukhtalifah wa tadwib al-furuq bainaha qadral mustata'. At-takrib itu berarti upaya mendekatkan antara kebiasaan penuturan setempat yang bermacam-macam. Wa tadwib, apa tadwib itu? Dari kata-kata dzaba yadzubu, yadzubu salju. Es itu nek panas itu apa jenis? Lebur, apa jenis? Mencair. Tadwib itu mencairkan perbedaan-perbedaan al-furuq di antara pengucapan setempat itu sebisanya. Yang logat Madura yang didekatkan bagaimana kita berbahasa Indonesia, yang Sunda, yang Sumatera, yang Ambon, kemudian yang Bali. Bali itu ta nggak bisa ta, tu. Itu bagaimana didekatkan qadral mustato tapinya sebisanya. Wadzalika amrun lahu ahammiyatuhu. Sebab masalah itu, masalah pendekatan antara dialek-dialek itu sangat penting. Lahu ahammiyatuhu, ahammiyah. Idh huwa yadullu ala anna hunaka naw'an minat taqarub baina tabaqatil ummah al-wahidah fi majalatil khaya al-mutanawwi'ah al-ijtimaiyah minha wa thaqafiyah wal iktisadiyah. Adanya dialek-dialek itu, perbedaan-perbedaan itu menunjukkan bahwa di situ ada hal-hal yang mirip-mirip, naw'an minat taqarub, mirip-mirip antara strata-strata satu umat. Jadi kalau umat itu merupakan satu sosial masyarakat, maka dalam masyarakat itu mau tidak mau ada strata-strata, ada tingkatan-tingkatan. Nah, adanya upaya pendekatan, proses pendekatan di dalam menyatukan dialek-dialek itu menunjukkan bahwa dalam masyarakat, dalam satu umat itu ada variasi-variasi yang ada perbedaan-perbedaan dalam satu umat yang satu. Baik perbedaan itu di lapangan kehidupan yang bermacam-macam, baik sosial, budaya maupun ekonomi. Orang kaya dengan orang miskin beda. Nah, orang bernasab dengan yang tidak bernasab beda. Antara Habib dengan tidak Habib beda. Antara mau pinter sampai gak, itu sakofia intelektual. Ekonomi juga begitu. Ada perbedaan. Ada strata-strata, dan itu strata-strata itu hikmahnya besar, diciptakan oleh Allah. Nek kabeh diciptakan satu umat podo. Sapa sing gelem dadi supir? Ana jeragan, butuh supir. Ya gak gelem padha jeragane. Wong padha pinter iki, gak ana sekolah ya. Gak ana sekolah. Lah apa nek sekolah? Gurune mek muridé padha. Jadi dengan adanya bermacam-macam itulah maka bergerak dunia. Masya Allah.
Kono dokter. Wong kabeh sok ngaji kan kiai. Pae kiai ono, kabeh di kiai. Jadi ada dua hal. Satu, ada upaya pendekatan. Kedua, tsanihima takhlisul lughatil mustaraka minal athar as-sautiyah dzatit toba. Bacanya toba, bukan topik ya. Toba al-mahalli ad-dayyiq. Yang kedua, membersihkan common language atau lingua franca, ya, membersihkan bahasa bersama itu dari pengaruh-pengaruh suara yang mempunyai karakteristik lokal sempit, lokal sempit. Toba. Makanya pos itu kata perangkul katakan tobaul barid, tidak tobiul barid. Toba bacanya. Ya mungkin asalnya topik karena dalam huruf vokal i itu bisa gampang bertukar tambah dengan vokal-vokal yang lain karena dalam produksinya itu tidak kalau santetannya, tidak ada santetan. Wahadal amru fi khaddi dzati hadafun samin yas'a ilaihil muslihun daiman wa bi khassa fi uhudil qaumiyat wa fataratin nahadat haitsu tujabu alaihim adzuruf haitsu tujibu alaihim dzuruf al amala ala taskil lughatin qaumiyah mustarakah tasluhu litafahum al-am baina abna'il ummah al-wahidah. Bagaimana bahasa lingua franca ini dibersihkan dari dialek-dialek setempat, dan ini pada dasarnya wahadzal amru fi haddi dzatihi, dan ini pada dasarnya merupakan satu goal tujuan yang tinggi, hadafun samin. Bacanya samin, untuk samun. Nek samun nanti dari kata-kata sum racun, tujuan yang meracun kalau samun. Samin dari kata-kata sam, kalau dia ale metu yae mugi asami al ali sama yasmu sama, itu suatu yang tinggi. Merupakan tujuan yang tinggi yang diusahakan oleh para reformis. Al-muslihun itu reformis. Al-muslihun itu reformis. Seperti kalau di dunia Arab itu Muhammad Abdu itu muslih. Al-muslihul kabir itu reformis besar. Orang yang ingin memperbaiki, reformis ini membentuk kembali. Wa bi khassa fi uhudil qaumiyat, khususnya ketika awal bangkitnya nasionalisme. Uhud itu jamak ahdun, waktu, zaman. Ahdul qaumiyat itu masa apa? Masa kebangkitan nasional. Fi uhudil qaumiyat. Nah di Indonesia itu bangkitnya 20 Mei tahun 1909 yang dipelopori oleh Budi Utomo. Apalah itu sejarahnya? Sumpah Pemuda, dimulai dari bahasa satu, bahasa Indonesia. Nah, yang diambil oleh orang-orang reformis pada waktu itu, mengapa kok tidak bahasa Jawa? Padahal penduduknya akeh, pengaruhnya besar secara politis. Suku Jawa itu adalah yang
apa yang mendominan dibandingkan dengan suku-suku yang lain di Sumatera, di Kalimantan. Justru yang dimenangkan itu bahasa Melayu. Masya Allah, bahasa Melayu itu bahasa suku Melayu di Riau. Nah, mengapa? Ya karena tingkat sosiolinguistiknya jauh. Nah, bahasa Jawa awakmu kayak iso ana kromo inggil, kromo madya, kromo macam-macam. Bahasa nguko iki Jawa kabeh. Banyak strata. Ana bahasa nguko. Awakmu mangan biasa. Nah, becak. Sampai bathok nah, tukang. Sama terus jegelak kabeh maknanya sih macam-macam. Ono mana? Sama wis napo saka tabokan macam-macam ngene iki beda. Belum lagi yang kromo inggil sampean panjenengan dan sebagainya. Ono mana sing bahasa sing biasa nduk manten lho gak paham belas awak iku. Saribit ngene lho. Nah, sulit bahasa Jawa. Manten. Lah iya manten iki. Manten berdua saribit itu, gak paham. Oh saribit itu. Bahasa ketoprak itu kan. Nah, oleh karena itulah maka bahasa Indonesia tidak dijadikan sebagai bahasa nasional atau lingua franca, justru bahasa Melayu. Hebat ya wong biyen iso milih ya. Jadi pengetahuan mereka tentang sosiolinguistiknya tinggi. Bahasa wayang itu kelihatan selapanya. Wayang iya. Ya, kalau ada kayak biasa ngomongnya gini. Nah, iya itu. Kalau dengan itu lapas. Itulah bahasa Jawa. Iya. Nah, iya, wangel. Jadi dalangnya itu kita tahu strata. Tahu stratanya. Sekalipun tidak tahu istilahnya. Tahu. Sekalipun tidak tahu istilahnya, tidak masalah. Jadi orang-orang kita pada waktu menentukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional itu mereka sosiolinguistiknya juga bisa nek bahasa Jawa kayak apa gak mareng-muring Jawa ya bahasa gak digawe. Fi uhudil kaum, biasanya itu terjadi pada masa-masa kebangkitan nasional sebelum kemerdekaan Indonesia gitu. Wa fataratin nahdhat, fatra itu apa namanya waktu di antara dua waktu, transisi di waktu transisi kemajuan, fataratin nahdhat haitsu tujibu alaihim adzuruf al-amal ala taskil lughati, di mana dzuruf dzaraf itu kan zaman, ada dzaraf makan berarti situasi dan kondisi ya. Sikonnya, karena sikon itu mewajibkan untuk membentuk bahasa nasional bersama tasluhu litafahum al-am baina abna'il ummah al-wahidah, di mana bahasa nasional ini dapat dipakai berkomunikasi secara umum di antara individu-individu masyarakat satu umat yang satu, dipakai satu. Nah, untuk menentukan begini ini ada ilmunya, namanya politik bahasa. Bukan bahasa politik, tapi politik bahasa. As-siyasah al-lughawiyah. Nah, sampai nak kepingin tahu masalah politik bahasa ini, sampai download di KICA kemarin. Itu ada majalah Taktib al-Lughawi, As-siyasah al-lughawiyah wa Taktib
al-lughawiyah. Bahasa Indonesia politik bahasa dan perencanaan bahasa, itu istilahnya perencanaan bahasa. Yang berbahasa Indonesia ada satu-satunya terbitan arek Malang, arek UM. Kemudian yang tingkat nasional dalam bentuk artikel itu punyanya Anton Mulyono. Anton Mulyono itu pakar bahasa yang dulu sering tampil di TV. Dia dari guru besar di UI dan di Universitas Katolik Atmajaya bersama Sunjono dan bersama apa itu Bambang Kaswati Karwo. Nah, yang salah itu India. Makanya terjadi konflik. Jadi kalau Indonesia pintar, India itu jadi konflik karena pembagian provinsinya itu didasarkan pada bahasa. Jadi provinsi Jawa, provinsi Sunda, provinsi Melayu, jadi provinsi Aceh didasarkan kepada bahasa. Dan itu malah tidak secara politis tidak menjadi united, tidak menyatukan malah. Karena masing-masing provinsi mempunyai bahasa yang masing-masing. Jadi nasionalismenya bukan nasionalis bersama secara luas, tapi nasionalismenya nasionalisme kedaerahan. Makanya ada buku namanya, tahu aja lah Al-Lughah wal Qaumiyah karangan Ibrahim Anis, bahasa dan nasionalisme. Bahasa itu bisa membentuk nasionalisme. India salah, membagi provinsinya didasarkan kepada bahasa, penutur bahasanya salah, jadi tidak bisa membaur. Kalau Indonesia ditentukan dengan geografisnya, sekalipun masyarakat Jawa tapi dibagi menjadi 3 menjadi kabupatennya juga begitu. Tidak ditentukan dari kebahsaannya, tetapi ditentukan dari geografisnya. Jawa yang manjang gini putih bagi telur, tapi mari ngono tambah dibagi-bagi mana? Ada penambahan provinsi. Iya, mungkin ada benarnya karena sama bahasa itu langsung akrab. Ketemu orang Sunda. Ya tapi bisa-bisa separatis dia, separatis. Jadi tidak kenal dengan orang yang di provinsi sana, tidak kenal, tidak mau. Nah, makanya bahasa nasionalnya India apa? Ayo, bahasa Inggris, karena jajahan Inggris. Sing dijajah Inggris, jajah Prancis pinter mana? Bahasanya dia akan tinggal di situ. Malaysia pernah jajah Inggris, ya, termasuk negara persemakmuran. Bahasa Inggris menjadi bahasa kedua. Negara-negara Afrika yang dijajah Prancis, Inggris juga begitu. Bahasanya tinggal. Nek londo kurang aja dibodohin. Karena apa? Diperas. Rempah-rempahnya, kekayaannya diangkut nang londo, karo harum londo yo. Ya. Terus mari ngono. Nah, nek Inggris enggak. Barang-barang Inggris dipasarkan. Di pasar pun itu. Waqad najahat ba'du duwalil gharbi fi hadha sa'ni ila haddin malkhud. Beberapa negara barat itu telah berhasil dalam masalah ini, dalam batas yang dapat dirasakan. Wa qala lil Inggris bidzat daurul ma'ruf masyhur nahwa luqatim fi hadha sa'ni. Begitu juga negara Inggris itu sendiri, Al-Inggris bidzat, itu mempunyai peran yang dikenal terhadap bahasa mereka. Bahkan bahasa Inggris itu bisa tersebar secara internasional.
Amadu ilal haddi min syaratil lahajat wa tanawwiha binasri at-thaqafa wa ta'lim bi lughatin mustaraka ala ausa'i nitaqin. Ya apa? Usaha orang Inggris untuk menyatukan bahasanya. Padahal bahasa itu mana-mana tidak bisa. Pasti terjadi dialek. Mereka bermaksud orang Inggris itu untuk membatasi ilal haddi, amadu ilal haddi. Amadu itu bermaksud membatasi min saitaratil hajat wa tanawwu'iha, untuk menguasai dialek-dialek dan variasi-variasinya. Caranya bagaimana? Binasri tsaqafa wa ta'lim, dengan menyebarluaskan pendidikan ya dengan bahasa mustaroka, dengan lingua franca. Ala ausa ini tokin, seluas-luasnya, seluas-luasnya, seluas-luasnya. Fi ausa ini tokin. Dulu waktu zaman SR itu ada pelajaran bahasa Jawa. Semenang ya wakmu, bahasa daerah. Pelajaran namanya bahasa daerah itu ada. Bahasa Jawa. Nah, karena di sini saya bahasa daerahnya ya bahasa Jawa, ada pelajaran termasuk nulis kono Jawa dan sebagainya. Tapi sekarang tidak ada mungkin bahasa Jawa ya. Ada. Masih ada ya? Kalau PR itu lebih rumit daripada Wah, harus ngelus. Jadi tapi anakku guys. Wes ngelus ya. Kenyataannya angel. Bahasa daerah. Ya enggak, karena enggak kita pakai kok. Sudah mau punah, sekian tahun lagi ke depan punah. Karena kan enggak ada Pak orang yang lagi tulisannya ini sudah lupa saya. Iya. Saya tetap pelajari dulu. Ada pangkon, ada. Iya, saya yang apal itu cuman ro saja, kan N gitu ya. Ro. Waqad qadaum dzalika fin nihaya ila natijataini wadihataini. Lah, usaha orang Inggris dengan menyatukan bahasanya itu dengan memperluas pembelajaran sekolah-sekolah formal, hal itu menuntun mereka waqad qadahum, qada yaqudu itu nyetir. Ya. Hal tersebut dituntun pada akhirnya kepada dua hasil yang nyata, natijataini wadihataini. Satu, tamkinuhum minat ta'lim wa tadhkif bi lughatin qaumiyah muwahhadah ala raghmi min ta'addudil bi'at al-jughrafiyah wa tabaqat al-ijtimaiyah. Tamkinuhum, mengharuskan mereka untuk belajar, wa tadhkif, untuk mengintelektualkan diri, bilughatin qaumiyah, dengan bahasa nasional yang satu, muwahhadah, ala rohmi minta adudil bi'at, sekalipun banyaknya lingkungan-lingkungan geografis, watabaqat al-ijtimaiyah, strata-strata sosial, tidak pandang bulu, semuanya harus pakai bahasa Inggris kalau pembelajaran dari apa-apa. Saya di Indonesia itu iklan-iklan itu bahasa Inggris juga beda. Iya, iklan-iklan kan bahasa Inggris banyak yang banyak gitu. Dan exit, keluar rumah. Itu darurat, lumayan. Nah, Malaysia tambah nemen. Apa ya? Pintu ketakutan atau apa ya? Pintu apa ya? Pintu. Iya, apa ya? Pintu darurat itu apa ya? Kalau rumah sakit apa sih ini? Itu rumah sakit korban lelaki itu. Rumah sakit ya ya itu namanya rumah sakit
korban lelaki. Katanya sudah Dirubah sekarang, banyak meniru Indonesia. Mereka Malaysia mengakui banyak lebih baik katanya. Sekarang ya? Karena bahasa Indonesia itu di Indonesia lebih baik daripada bahasa saya. Ya gitu, ya. Kunjungan di redaksi Bukan ini. ya dari Malaysia dia ngakui. Nah, karena bahasa lingua francanya bahasa Inggris. Orang Malaysia pintar bahasa Inggris ya. Menurut pelonto. Bahasa Indonesia pintu darurat, pintu kecemasan deh, pintu kecemasan itu pintu darurat. Nah, rumah sakit korban lelaki, Superman ya, diaduk, dikacaukan, diputar, dipusingkan. Iya, ayo mari kita pusing-pusing. Begini kan lain pusing itu. Pusing sakit. Yang kedua, ya, jadi harus memakai bahasa nasional, yaitu Inggris itu. Gak peduli tokon dia, ya. Gak peduli tingkat sosialnya. Taisir taklimil lugha al-injiliziyah lil ajanib. Nah, bagi orang asing seperti orang Indonesia itu dimudahkan pembelajaran bahasa Inggrisnya. Fi suratin khaliyah min sawaibil lahajat warrotonat, ya, dalam bentuk yang kosong, sepi dari campuran-campuran dialek dan ya rotonat juga dialek sama rotonat. Waqad sa'ada hadzal nahju ala nasri luqatin fi jami' anha'il alam. Wa kana mi ahammi wasaili hadzal nahji al-ihtimamul kabir bi dirasati aswati hadhil lugha wa ta'limi hadhil aswat lil muwatinin wal ajanib ala sawa. Cara pembelajaran seperti ini dibantu oleh penyebarluasan bahasa mereka di seluruh dunia. Fi jami'an khail alam. Kana min ahami wasali hadun nahji al-imam al-kabir bi dirasati aswatul. Dan media yang paling penting untuk melaksanakan cara ini yaitu dengan memperhatikan sebesar-besarnya terhadap studi ilmu aswat. Wa ta'limu hadil aswat ilmu ini, dan mengajarkan bagaimana pengajaran al-aswad ini bagi penduduk lil muwatinin wal ajanib atau orang asing sama, yaitu yang dikenal apa nih dalam bahasa Inggris pronunciation. Nah, itu pronunciation itu. Pronunciation. Wala yadunnanna dhannun ala kulli hal annana nadda'i imkaniyatal qada' alal adat an-nutqiyah al-makhalliyah qada'an taman bi ta'limil aswat. Padhalika amrun ghairu mustata' amal ladzi nadda'i bahwa ana ta'limat aswatul lughatul mustarakah ta'liman jayyidan amrun daruriyun idza kana lana an nukhafidhu ala hadhihi lugha wa an na'mala ala ijadatiha wal mukhafadhatu alaiha. Wala yadunnanna dhannun, sungguh ya, karena ada nun taukidnya nih. Yadunnu yadunnanna dhannun, dan sungguh orang yang menyangka itu tidak menyangka. Yadunnanna dhannun, dhannun itu orang yang menyangka, betul-betul tidak menyangka bahwa kita ngaku-ngaku dapat membasmi kebiasaan pronunciation
setempat dengan secara sempurna, yaitu dengan taklimul aswad. Awas kata-kata kodok ya, Lim. Kalau kodok yakdi itu menunaikan, kodok yakdi saja. Tapi ini kodok ala. Kalau kodok ala itu artinya menumpas atau menghilangkan. Kodok ala. Ya. Ya, anak-anak nadai imkaniat al kodok ala. Itu ono alai. Jadi kita ngaku-ngaku bisa menghilangkan kebiasaan pengucapan setempat qada'an taman dengan penghilangan yang sempurna, yaitu dengan mengajarkan ilmu aswad. Kalau dalam bahasa Inggris dalam bentuk pronunciation, pronunciation. Fadzalika amrun ghairu mustato, itu gak iso menghilangkan 100% itu gak iso. Fadzalika amrun ghairu mustato, gak iso denggelangno, gak iso. Amal ladzina dai, yang kami bisa, yang kami akui, bahwa anak takliman aswatul lughah mustaraka takliman dayanat amrun doriri. Yang bisa kita lakukan adalah pengajaran ilmu aswad, bahasa lingua franca tersebut, dengan pembelajaran yang baik. Itu yang penting, amrun doruri. Idza kana lana an nukhafidhu ala hadhihi lughah, apabila kita ingin menjaga bahasa ini dari kepunahan. Jadi kalau 100% menghilangkan tidak bisa. Pokoknya qadrul mustato saja. Yang bisa kita lakukan adalah kita memberikan pembelajaran yang baik, yang benar, gitu aja. Berhasil atau tidak itu nanti. Kalau 100% menghilangkan tidak bisa. Wa anna mala ala ijadatiha wal mukhafadhu alaiha. Kemudian kita berusaha untuk memperbaiki pembelajaran al-aswad itu dan kita menjaganya. Al-muhafadhah. Apa itu muhafadhah? Itu merawat jagat. Apa itu? Slogannya NU sahabat itu merawat jagat. Terus apa terusannya apa itu? Merawat jagat. Terus apa ya? Merawat jagat itu ya berarti muhafadzah, dirawat. Merawat jagat, membangun apa ya? Udah itu apa? Merawat jagat itu apa tuh sih? Karena di samping itu, misalkan mengajari bahasa itu kan di samping mengajari hurufnya yang tepat, juga lagunya. Oh iya, intonasinya bisa. Makanya di sini kan nggak mungkin persis bisa, itu nggak mungkin, karena di sana lokatnya juga apa intonasinya juga beda. Mengapa nggak bisa? Karena belajarnya di atas umur 11 tahun. Jadi Lenenberg dengan Chomsky punya hipotesis bahwa bahasa itu tidak bisa dipelajari setelah umur 11 tahun. Karena apa? Terjadi penyebelahan. Penyebelahan itu al-amaliyah al-janibiyah. Orang berbahasa itu ada di otak sebelah kiri. Yang pertama di muka itu namanya Broca's area. Ada area Broca yang menemukan itu Profesor Broca, yang menggerakkan lidah, menggerakkan pita suara, menggerakkan bibir, itu ada di sini. Belakangnya lagi untuk pemahaman tata bahasa itu Wernicke di area. Pada waktu masih jadi yang kiri itu bahasa, yang kanan ini berpikir. Nah, masih umur 0 sampai 11 itu masih menjadi satu. Jadi satu. Sehingga gampang. Orang belajar bahasa itu dituntun biologisnya. Itu teori fitrah. Teori fitrah. Nah.
Nah kemudian setelah tua itu penyebelahan, yang berpikir yang bahasa itu ngelompok nang sebelah kiri, yang berpikir ke kanan, itu penyebelahan. Nah, itu sulit belajar bahasa, tidak bisa, sudah tidak terus gak gampang. Nah, anak cilik kan gak pernah ngapal, gak pernah wis moro-moro isok, perasaannya juga bener aja. Nggak pernah tahu istilah ini, tapi tahu sudah bisa gitu. Tapi kalau di atas umur 11 dia sudah tidak bisa lagi menikmati, itu tidak bisa. Nah, tapi para ahli mengatakan bahwa orang dewasa di atas umur 11 tahun itu bisa berpikir lebih pinter dalam hal-hal yang bersifat abstrak seperti tata bahasa. Makanya bahasa diajarkan dengan cara sadar, dengan istilah-istilah, bantu dengan istilah-istilah. Nah, jadi yang dimaksud, ya benar apa yang dimaksud oleh Chomsky dan Lenenberg itu, bahwa orang tidak bisa lagi belajar bahasa itu dari segi pronunciation, tapi dari segi struktur atau apa namanya itu, dari segi sintaksis itu lebih pintar, lebih cepat orang dewasa. Tapi pengucapan pas nggak bisa, guys, ya iso silang nggak bisa, karena orang berbahasa itu dituntun oleh biologisnya. Jadi orang itu memperoleh, tidak belajar. Wahaula naqulu lahum innal ikhtilaf mawjud walau suwarun katsira minha rubbama la yudriku ba'dhum anal adat an-nutqiyya fil hajatil arabiyyah al-makhaliyah takhtalifu anna fil lughatil fasihah. Wahaula naqulu lahum innal ikhtilaf mawjud walau suwarun katsira, antara lain. Jadi mereka mengatakan bahwa kebiasaan penuturan dengan bahasa dialek setempat itu beda dengan lughatul fasihah atau fusha, beda jelas. Wa haula naqul lahum hadzal ikhtilaf mawjud, ya ada perbedaan antara bahasa dialek, bahasa amiyah dengan bahasa fusha, ada. Lah, bentuknya apa? Bentuknya apa? Bentuk daripada perbedaan antara bahasa setempat dengan bahasa al-Arabiyyah fusha. Nah, bentuknya itu 1, 2 selanjutnya seperti ini. Kita teruskan nanti insya Allah pada minggu yang akan datang. Sekarang kita pindah ke buku Sagal Urf. Sagal Urf. Apa yang ini? Ismu zaman, ismu makan ya. Isim zaman wal makan. Isim zaman wal makan. Iya, ini halaman pira gitu. Halaman 133. Betul. Sampai
Yang alat saja. Oh iya, ismul alat iya. Dia buku ya. CD. Halaman berapa awakmu mah? 135. 135. Lain sih. Saya tak tahu lagi nih. Bina wil fa'il wal maf'ul mungkin sini sih. Maka tu kau ni mau ke At-taqsimul tsalis lil fi'li. Taqsimul fi'li. Taqsimul tsalis lil fi'li. Min haitsu qawluhu mudzakkar aw muannas. Oh iya, itu mana imam saya? Jadi setelah ismul alat tadi. Ya, kalau ansih. Oh iya, apa itu ismul alat 112 ya. 112 itu benar. 112 ya. At-taqsimus tsalits lil ismi min haitsu. Ya apa itu? Wajane setelah haitsu kaunuhu. Oh iya, karena haitsu itu mudhaf kepada jumlah, berarti ada yang dibuang. Bisa mubtada khobar atau fi'il fa'il. Itu misalnya haitsu al-jawu jamil. Ja'a Muhammad ila baiti haitsu al-jawu jamil. Muhammad datang ke rumah saya di mana udara bagus. Al-jawu mubtada, jamilun khobar. Mubtada khobar pada haitsu mudhof ilai jumlah. Jadi mudhof itu ada mudhof ilal kalimah, ada mudhof kepada jumlah. Jadi ini haitsu kaunuhu bacanya. Kaunuhu mudzakkaron au muannatsan. Lah mudzakkaronnya mengapa mansub? Karena pada kana kaunu. Al awal yang qasimul ismu ila mudzakkar wa muannas. Fal mudzakkar karajulin wa kitabin wa kursiyin. Wal muannas nau'ani haqiqi wa huwa madalla ala dzati jarrin ya. Madalla ala dzati, oh terus nomor siji apa ya? Bikasil kha. Bikasil kha. Khir bacanya mbak khar. Madalla ala dzati khirrin. Nah, footnote itu loh, ono footnote ya loh. Kalau footnote ya. Itu ada footnote khirrin bacanya nomor 1 bikasril hak, maknanya al farju. Nah, jadi pembagian ini dilihat dari segi farjinya. Mudzakkar muannats itu loh ya. Biologis. Nah, biologis sebetulnya tidak ya, dalam
Mudzakkar muannats itu hanyalah klasifikasi saja, tidak menunjuk kepada biologis. Tapi di sini kok biologis? Sebab begini, ayo maktabah itu mudzakkar atau muannats? Darajah, ayo mudzakkar atau muannats? Nah, kalau dari segi farjinya maktabah, oh no. Nah, jadi kalau begitu mudzakkar dan muannats itu hanyalah klasifikasi bahasa. Yang bilang itu bukan saya, tetapi Dr. Abdurrahman Ayyub dalam bukunya Dirosat Naqdiyah fi Nahwil Arabi. Jadi enggak, ini salah enggak bisa. Enggak boleh gini nih. Campur biologi enggak boleh, dikasih hak mana al-fardu. Yaitu sesuatu yang menunjukkan farjinya. Zati farji. Zat itu kan muannats, jadi zati zu zat. Itu sudah umum ya? Sudah umum. Pokoknya menunjukkan wedok Ya oke, wes. Sama jawab. Sayyaro ayo lanang to wedok. Ayo. Daraja ayo. Nah, jadi hanya klasifikasi, tidak boleh biologis itu tidak boleh. Nah di sini ini kuno ini Ustadz Al-Azhar Hamlawi. Jadi enggak sampai ngajar ngono saiki iso benerno. Pokoknya sing akhirane ono tak. Ya itu lebih bener. Tapi ya enggak. Saya sekarang bindun, ayo ono tak enggak? Tapi apa muannats? Hamzah, ono ta'i, mengapa kok tidak muannats malah mudzakkar? Lah iki. Tak duduno ya. Tak duduno nek struktural. Tambah lihat makna. Apa muannats itu? Muannats itu ya iki aku baru dapat ilham, saya iki mau enggak pernah sebelumnya. Ya kan tekan hati lah ya ilham aja. Masih awakmu kan sering oleh ilham niku. Aku ngomong ilham ini awakmu sakane koyo wahyu ngono. Ustaz iki dadi nabi. Bismillah. Jadi baru. Muannats itu kalau dia bersanding dengan fi'il, fi'ilnya muannats. Bapak hadirat misalnya apa kok hadirat sebab hindun di sini hindun mana atau Zainab jadi juga tidak ditentukan secara lafziah atau tak. Nah hanya setiap kata yang belakangnya ada tak. Hamzah itu apa ya? Hamzah ini mudzakkar. Mengapa? Karena fi'ilnya hadirat struktural ya. Ini metode struktural tanpa melihat maknanya, tapi melihat bentuknya. Nek fi'il disandingkan dengan fi'ilnya itu muannats, berarti kata-kata ini muannats. Tapi kalau disandingkan dengan fi'ilnya mudzakkar, berarti Hamzah, Tolha ini mudzakkar, bukan muannats. Jadi patokannya bila disandingkan kepada dengan fi'ilnya muannats, itu baru muannats. Tapi kalau fi'ilnya mudzakkar dan muannats berarti mudzakkar dia. Sekalipun ada taknya, jadi tidak bisa digawe patlokan. Untuk taknya enggak gitu. Maktabah itu muannats atau mudzakkar? Misalnya perpustakaan itu roboh. Ayo apa? Maktabah, ayo mujinya itu muannats atau mudzakkar? Kayak fi'il gini, inhadamat. Ya, inhadamat atau inhadamat? Ayo. Kalau ini berarti mutlak muannats. Ini loh, ayo. Nah ini ilham apa ini? Ada bisa juga bukan inhadamat, pokoknya bebas saja. Apa? Bukan mudzakkar, bukan muannats. Bisa inhadamat, bisa juga inhadamat karena bukan menunjukkan. Luar enggak dalam pemakaian enggak oleh
hadhihi maktab wis ngene pakai hadhihi ae wis ayo gak fi'il wis ayo sampean mengucapkan hadhihi maktabat tuh hadza ayo lalu sodorkan pada orang Arab bener ya orang Arab perasaannya menolak ayo kita ada memang hadhihi iki metode struktural aku baru oleh lagi mau buku ya ono ini ono wong biasa kan iso oleh ilham ya ketekan hati ku ngene ilham. Nah, sementara ini apa yo? Mudzakkar muannats definisinya ayo. Nah, aku kayak definisi nek kadengane hadza dengan hadhihi ya atau dengan fiilnya yang muannats atau mudzakkar yaitu mudzakkar muannats. Karena tidak semuanya tak yang bertak itu mesti mudzakkar muannats. Alamah itu ono tae tapi tidak menunjukkan mudzakkar. Khalifah ono tae tapi tidak menunjukkan muannats. Nah, berarti khalifah itu mudzakkar. Lah ya udah. Ya. Jadi metode ini struktural tanpa melihat maknanya maknanya. Ini wadat ala dzati hirrin ini biologis ini ka Fatimah wa Hindin muannats karena menunjukkan biologisnya. Kalau ja'at Hindun atau ja'ah Hindun ayo sodorkan pada orang Arab dia milih yang mana ya kita tanpa ya analisis bahasa yang tidak merujukkan fenomena tersebut kepada maknanya itulah struktural. Apabila bersanding dengan hadza atau hadhihi atau bersanding dengan fi'il mudzakkar atau muannats, nah, itu baru kita bisa menentukan muannats dan mudzakkarnya. Nah iki ini footnote di makna al-farju ya biologis sih. Sampai baca ngajar ono TPQ ngono ta ono anu definisi biologis sampai anu ngomong. Atau majazi itu tadi hakiki ya. Atau majazi wa malaisa kadzalik kaudunin ya. Jadi anggota badan manusia yang dua-dua itu muannats. Udhun itu muannats, nar muannats, samsun itu muannats tapi majazi. Wa yustadallu ala ta'nidhi bi dhamiril muannats au isyarati. Ah iki apa? Jadi aku mau gak ilham deh. Iki ono keterangan. Iki lho. Nah, iki ono. Aku mau duduk ilham tuh iblis mau sing bisi aku. Iki ono bidomir tandanya bidomir muannats. Iki le definisinya. Sing bener iku bukan ala dzati khirrin wa yustadallu ala ta'nidhihi ya apa petunjuknya kalau dia itu muannats bidomir muannats au isyaratihi au isim isyarahnya hadza atau hadhihi au luhuqi ya luhuqi ta'nits fil fi'li ya iki mau minta kata sing tak wara mau itu nahu hadhi samsu berarti samsu muannats ra'aituha ha karena ha berarti muannats tolaat samsun nah ini tolaat ini yang saya katakan tadi ternyata ada gak goblok saya kamlau itu gak goblok au dhuhuri tak fi tasghirihi ka udaina atau munculnya tak ketika ditasghir ya sudah ini struktural ya. Jadi apa muannats itu apabila dia gandeng dengan dhamir muannats itu atau gandeng dengan isim isyarah muannats atau gandeng dengan luhu kita laki itu bergabungnya tak muannats pada fi'il sudah ya situ
Nah, iki struktural tapi karena tidak tidak merujukkan kepada makna. Nah, kepada makna ya ibu mau. Mu'annas itu apa? Apabila menunjukkan alat kelaminnya itu nggak bener ya. Jadi yang nomor satu yang hakiki nggak cocok. Ya, nah iki ternyata pinter dan Syekh Hamlawi struktural, tapi dia tidak menamakan dirinya struktural. Au khaswa ismun ada di kasalasu abar bi'r mu'annats, atau dia bergandeng dengan adat yang mudzakkar itu mu'annats. Apabila gandeng dengan adat yang mudzakkar, adat dari 3 sampai 10 wes. Sampai ya sudah sampean sekarang ya ini mudzakkar atau mu'annats diuji aja ya. Bi'run itu mudzakkar atau mu'annats? Bi'run ternyata mu'annats karena apa? Adatnya mudzakkar, salasu abarin, tidak salah satu, salasu abarin. Kan hukumnya 3 sampai 10 itu kan mudzakkar mu'annats mudzakkar. Nah, salah satu, nah, berarti mudzakkar kita, karena adatnya mu'annats. Berarti kitab itu mudzakkar karena adatnya mu'annats. Kan kebalikan dari 3 sampai 10 itu mudzakkar mu'annats mudzakkar. Nah, kalau adatnya mudzakkar berarti isim tersebut mu'annats. Contohnya ya nakjah itu apa? Nakjatun itu kambing betina, berarti mu'annats nakjatun ono ta'i, tapi jamaknya kan ni'aj. Nah, adatnya apa itu? Khamsu ni'ajin. Karena adatnya mudzakkar berarti ni'aj itu mu'annats. Cara mengujinya begitu, pakai adat. Boleh, ini struktural ya, pinter Hamlawi ini ya. Wayang qasimul mu'annats ila lafzi. Ada mu'annats itu mu'annats lafzi, lafadznya yang mu'annats tapi maknanya mudzakkar mungkin. Contohnya lafzi wa ma wudi'a li mudzakkar, isim tersebut dibuat untuk mudzakkar tapi ono tandanya taknits seperti Tolha wa Zakaria wal Kufuri dan sebagainya. Tolha ono ta'i, Zakaria ono alif al mamduda, Kufuri apa ya ono ya apa ya itu tandanya taknits. Nah itu namanya Tolha, ini namanya Tolha itu mu'annats tapi lafzi, maknanya itu mu'annats lafzi itu. Mu'annats tapi mu'annats lafzi, maknanya enggak Tolha. Nah, nek muji ayo mudzakkar atau mu'annats itu, ja'at Tolha atau ja'at Tolha, atau hadza Tolha atau hadzi Tolha. Hadza toh enggak ikut lafadznya, ikut maknanya. Wa ila maknawi wa wa makana alaman li mu'annats wa laysa fihi alama ka Maryam itu mu'annats tapi maknawi, lafadznya mudzakkar. Lah untuk menguji Maryam itu mudzakkar atau mu'annats? Muni Al-Qur'an apa ya? Waladat Maryamu ono kata-kata ngono. Apa ya sih? Ya Maryamu qutnuti. Nah, qutnuti ono yae itu berarti Maryamnya itu mu'annats karena fi'il amrnya qutnuti ya. Jadi gitu aja. Untuk mengujinya begitu, jadi tidak lagi ono ta'e enggak. Wa Hindun wa Zainab
lafadznya mudzakkar tapi maknanya muannats. Nah, contohnya ya apa? Hadhihi Zainab, tidak ada Zainab. Atau Zainab ra'aituha, ono ae, gak ra'aituhu. Atau kedua-duanya lafzi wa maknawi, muannats lafzi wa maknawi, bahwa makana alaman lil muannats wa fi alama seperti Fatimah wa Salma, ono alif maksura namanya Salma itu, wa Asyura itu ya lafzinya lafzi mudzakkar kana ta'e tapi maknanya Salma ya jeneng wong wedok. Wa Asyura ono muannatse tandanya alif mamduda. Wa musamma bihi muannats, Salma itu muannats, iya. Tapi lafzi ya maknawi, maknanya lafzinya ya ono alif belakang itu, Asyura ya ono alif hamzah muannats. Walikaunil mudzakkar wal aslu lam yuhtad fihi ila alama. Karena mudzakkar itu aslinya maka tidak butuh alamat. Apa mudzakkar itu? Selain muannats, beres wis, selesai. Wis ngono ae. Padha ae men takon ngene. Nek sekolahan Muhammadiyah itu loh, yayasan Muhammadiyah ngono. Yayasan apa dulu pusat ini jenenge apa? Pokok Muhammadiyah ono jenenge. Nah nek NU ya apa? Pokoke sing gak ono tulisan Muhammadiyah yo NU. Padha bae. Lah mudzakkar itu apa? Pokoke sing gak muannats ya mudzakkar berarti ngono ae. Pokoke sing gak nrimo tanda-tandane muannats berarti mudzakkar terus ngono ae. Sebab apa? Likaunil mudzakkar wal aslu lam yuhtad fihi ila alama, makanya tidak dibutuhkan tanda karena asli. Bikhilafil muannats, beda dengan muannats, falahu alamatani, ada dua tanda yang muannats. Apa? Al ula atta wa takunu sakinah fil fi'li, nek ngene fi'il bersukun dia qomat nazalat nahwu qomat hindun wa mutaharrika fihi nahwu hiya taqumu ta'in wa fil ismi nahwu sha'imah wa dhurifah ta'in tandai. Wa aslu wa itta fil ismi lil farqi bainal mudzakkar wal muannats. Nah, mengapa diberi ta pada isim itu untuk membedakan mana yang mudzakkar, mana yang muannats. Nek ana ta'e berarti yang muannats, nek sing ini mudzakkar. Fil awsaf al mustaqqa al mustaraka bainahuma, yaitu dalam sifat-sifat yang dimustaqkan bersama-sama. Fala tadkhulu fil wasfi al muqtas bin nisa ka haid. Nah, nek haid tidak perlu, kalau seperti hamil tidak perlu hamilan. Sebab yang hamil mesti wedok. Mana? Begitu juga haid, tidak perlu haibah, tidak perlu. Karena sudah beda. Jadi kalau begitu tak itu sebagai pembeda. Lil farqi. Nek bahasa modern tak itu morfem taknif. Misalnya ustadzun mudzakkar, mengapa? Kan tidak ada morfem taknya. Kalau ustadzatun berarti muannats karena ada morfem. Mana tandanya kalau muannats? Ustadzatun tak. Ustadzun nakiro atau makrifah? Nakiro. Kalau al ustadz makrifah, tandanya ono alif, morfem al. Itu aja. Kahaid wa khail. Khail itu nomor loro, khail ya kullu hamil yang qatiu anha alhamlu sitta au sana au sanawat hatta tahmil alisan lisan.
Hail itu adalah orang yang hamil yang kehamilannya itu putus 1 tahun baru lahir, itu namanya hail. Jadi tidak perlu lagi hailah, karena yang hail itu mesti wedok. Seperti wafarik, bukan nomor 1 itu apa farik itu? Al-mubaghidha li zawjiha, orang perempuan yang marah pada suaminya, itu farik, tidak perlu farika. Karena farik mesti wong wedok sing ngorang-muring namanya bojone. Itu tidak perlu farika, tapi farik. Begitu juga thayyib, tidak perlu thayyibah. Rondo. Murdi, tidak perlu murdiah, sebab yang murdi itu mesti wedok. Anis itu apa ya? 333 al-bikr alati fatahaz zawaj. Perempuan yang enggak rapi. Anis. Enggak perlu anisa, enggak perlu. Karena jadi kalau begitu kesimpulannya tak itu litafrik bainal mudzakkar wal muannats. Amma dukhuluha alal jamid al mustarak maknahu bainahuma fasama'iyun karojulin warojulan. Adapun kalau tak itu masuk pada isim yang jamid, kalau tadi thayyib itu kan isim sifat, anis isim sifat, farik isim sifat, hamil isim sifat, haid isim sifat. Tapi kalau isimnya isim jamid al mustarak maknahu antara mudzakkar dan muannats, itu didengar apa kata orang Arab fasama'iyun, seperti rojulun, rojulatun, itu tidak bisa diterapkan semuanya karena rojul itu jamid dan ada orang Arab dari suku mana gitu yang mengucapkan rojulan, jadi sama'i, tidak bisa semuanya digitukan, tidak bisa. Insan nek lanang, insana wong wedok, fatatun. Fatan al-fatatu, al-insan al-insanatu. Dan ini tidak bisa semuanya, tidak bisa, harus sama'i. Sama'i itu apa yang diucapkan oleh orang Arab berdasarkan data. Artinya apa? Tidak bisa dianalogikan, tidak bisa dikiaskan pada yang lain, tidak bisa. Kolamatun wah iso, karena isim jamid, tapi kalau isim sifat bisa. Bisa minasilim ya. Kalau batas deh, bukan batas deh. Hamlawi ya, top Hamlawi ya. Kitab sorop sih paling ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.